Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Gue Bodo Amat. Program ini kembali hadir dengan memanfaatkan momentum Ramadan tahun 1444 Hijriah. Maksud dari program sederhana ini bukan berarti konotasi yang negatif, melainkan semata-mata dengan tujuan untuk edukasi seri podcast dengan narasumber dari berbagai kalangan, tidak memandang umur maupun status sosial. Sebagaimana Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga akhir hayat. Perintah menuntut ilmu ini bagi saya merupakan suatu kewajiban karena masih hidup. Dan adanya program ini ialah untuk memaksakan diri saya agar bisa terus-menerus menggali ilmu, menuntut ilmu seluas-luasnya kepada siapa saja. Pemirsa, di episode perdana di tahun ini, episode ke-30, kami telah mengundang seorang narasumber yang luar biasa, seorang tahfiz Quran dan siswa SMA Plus Al-Wahid. Siapakah dia? Mari kita saksikan. Salli ala imamina, salli ala Muhammadin, salli ala habibina, salli ala Muhammadin, salli ala syafi'ina, salli ala Muhammadin, salli ala مسيحنا صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. Assalamualaikum Bang We. Waalaikumsalam Pak Irfan. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Masih puasa? Alhamdulillah Pak. Masih ya? Alhamdulillah. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjut ya Bang We ngobrol-ngobrol jauh, alangkah baiknya Bang We perkenalkan dulu kepada pemirsa di rumah. Nama lengkapnya Bang We, kemudian boleh saudaranya Bang We ya, tempat tanggal lahir, kemudian boleh ayah ibunya diperkenalkan kepada pemirsa di rumah. Baik, silakan ya, Bang We. Assalamualaikum para penonton yang ada di rumah dan khususnya para penonton yang menonton di channel YouTube Irfan Al-Wahid ya Pak? Yeah. Oke. Izin memperkenalkan diri, saya Wildan Fazil Ahmad ya, biasa dipanggil Wildan, namun akrabnya tadi ya Bang We biasa dipanggil. Dan juga saya lahir pada tanggal 8 Oktober 2004 tepatnya di kota Jakarta, dan saya adalah merupakan anak pertama dari dua saudara ya. Ayah saya bernama Bapak Niza Perdana dan ibu saya bernama Ibu Amatul Azizah. Iya. Dan saya anak pertama, dan adik saya yaitu Salmana Mahdi Absin, perempuan. Iya. Kalau nggak salah ayahnya Bang We itu mantan ketua jemaat Depok ya? Alhamdulillah Pak, dapat karunia Bapak untuk bisa menghidmati ya, jemaat Depok. Oke. Bang We, ya. Baik, kalau boleh tahu ini, selama masa kecil Bang We bisa diceritakan dong? Baik Pak, masa kecil tentunya banyak sekali cerita-cerita ya Pak. Namun sebagian besar adalah semasa kecil saya itu
selama kurang lebih 6 tahun Pak. 6 tahun, 6 tahun. terhitung dari saya lahir Iya. sampai tahun 2010 itu saya tinggal di Kebayoran. Oh, Jadi sebelum tinggal di Depok, Iya. nah saya itu tinggal di Kebayoran terlebih Kebayoran dahulu. dulu, oke. Di situ kami ya saya, ayah saya, ibu saya dan saya, adik saya belum lahir pas Iya. itu, kakek, nenek dari ayah saya tinggal di kontrakan. Nah dulu kami baru masih mengontrak rumah, belum mempunyai rumah yang tetap gitu. Jadi selama 6 tahun itu 2004 sampai 2010 itu kami tinggal di Kebayoran. Kebayoran. Nah di Kebayoran saya dari PAUD sampai TK itu di situ. Ya. Dan juga saya tentunya di jemaat masih masuk ke cabang Kebayoran. Kebayoran, oke. Jadi untuk bisa membaur ke lingkungan ya, lingkungan sekitar dan lingkungan jemaat, alhamdulillah sama-sama dekat, ke lingkungan dekat dan ke jemaat. Kalau tidak salah tuh hanya 10 menit sudah sampai ke masjid. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya ke lingkungan jemaat biasanya setiap seminggu sekali atau ada pekan Pramadasa, Iya. pas itu tuh pasti ke masjid. Jadi itu sih Pak Iya. untuk Berarti memang sudah aktif dari kecilnya ya? alhamdulillah Iya. Pak sudah aktif, Oke, alhamdulillah. Dan orang tua alhamdulillah sudah senantiasa memberikan arahan kepada saya. Ya, seluruh keluarga pun memberikan perhatian Iya. kepada jemaat ya. Dan sebagai contoh Pak sedikit cerita bahwa memang pas saya kecil-kecil pun ya sejak usia saya kecil itu saya sering kali memang diajak ke masjid yang memang walaupun saya sendiri saya menyadari bahwa di masjid saya kadang misalnya menggambar, Iya. terus misalnya main sama teman-teman, Lari-larian? Iya, lari-larian. Itu alami anak kecil. Alami, alami Iya. kecil, ya. Tapi kata nenek saya bahwa tidak apa gitu, maksudnya nggak apa-apa. Yang penting di situ timbul dulu kecintaan kepada masjid itu. Oke. Jadi kan ketika Pramadasa suka diajak main kan. Jadi ya di situ supaya agar pupuk kecintaan ke masjid itu bisa tumbuh gitu. Oke, menarik ini pemirsa. Jadi pemirsa, Bang W yang hafiz Quran ya, 30 juz, masa kecilnya pun ketika kecil ya di masjid itu suka lari-larian. Nah, tapi akhirnya ujung-ujungnya beliau ini jadi hafiz. Nah, mungkin ini ya bisa dibilang polemik ya Bang W. Iya. Karena ada ya sebagian orang ketika ada anak-anak kecil yang lari-larian di masjid malah dimarahin ya. Banyak. Efeknya apa? Ya anak tersebut jadinya ya enggan lagi ke masjid ya kan karena takut dimarahin. Nah, seharusnya itu memang tidak demikian karena yang namanya masa depan jemaat ya berada di pundak wildan dan anak-anak kecil yang lainnya. Kalau tidak boleh ke masjid ya berarti mereka nantinya malah jadi tidak aktif ke depannya. Dan siapa yang akan meneruskan perjuangan jemaat ya kalau bukan dari mereka sendiri. Nah, baik pemirsa, kita lanjut ini obrolan santai kita dengan Bang W karena bagi saya Bang W itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Hafiz Quran dan selama di Al-Wahid ya saya sebagai gurunya Bang W juga melihat bagaimana kesehariannya Bang W ya dan memang di mata saya sangat baik ya, sangat excellent lah ya, luar biasa. Nah, Bang W kita lanjutkan. Boleh dong barangkali ada cara didikan orang tua nih yang sampai sekarang masih teringat terus. Nah, itu apa sih? Kalau orang tua biasanya memang kalau saya Pak Irfan, saya sampai sejauh ini saya bisa seperti ini pastinya tidak akan lepas dari didikan dan doa-doa orang tua saya. Dan orang tua saya, ayah saya ya, biasa memberikan berbagai contoh dan berbagai misalnya arahan-arahan kepada saya dengan ketegasan, dan ibu saya memberikan contoh dan juga memberikan arahan-arahannya dengan penuh kasih sayang. Jadi saya memiliki dua hal yang bisa saya pegang, bahwa saya harus menjadi orang yang memang mempunyai prinsip, dan di samping itu saya juga harus bisa mengasihi kepada semuanya. Dan saya mempunyai saya berkeyakinan seperti itu, bahwa semuanya yang saya lewati ya, dan semuanya yang sudah saya gapai ya,
itu semua berkat didikan orang tua saya, ya. Contoh-contoh yang diberikan dari orang tua saya kepada saya, dan juga doa-doa yang memang dari orang tua saya. Jadi dua hal itulah ya, ketegasan dari sang ayah dan kasih sayang dari ibu ya. Masya Allah, luar biasa pemirsa. Baik, Bang W, nah kita lanjut nih, beranjak dewasanya Bang W ketika itu ingin ke tahfiz Quran di Parung. Nah itu dorongan terkuatnya apa? Kok SMP mau jauh dari orang tua, ya kan? Kemudian ingin bisa hafiz Quran. Nah itu bagaimana? Nah, awal mulanya adalah bahwa saya baru mengetahui Jemaat Ahmadiyah mempunyai tahfiz itu pada saat mau kelulusan kelas 6, Pak. Nah, jadi SD ya? Kelas 6 SD. Saya baru tahu itu. Soalnya saya mikirnya, emang saya juga kaget pas tahu, sebenarnya jemaat punya tahfiz, punya lembaga tahfiz. Nah, pas itu saya mulai tertarik pada saat itu. Karena memang semata-mata dengan tulus ikhlas saya ingin agar bisa membanggakan orang tua, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa rasa terima kasih saya itu kepada orang tua yang sudah memang membina saya gitu. Dan saya ini dengan semata-mata terima kasih saya, semoga bisa memberikan kebahagiaan di dunia bagi orang tua saya dan juga kebahagiaan di akhirat bagi kedua orang tua saya. Itu motivasi hidup saya. Dan memang jauh dari orang tua merupakan suatu hal yang memang agak mengganjal di hati ya, bahwa kita jauh dari orang tua. Namun seiring dengan berjalannya waktu, ya keperluan itulah yang memang yang menjadi konsekuensi gitu. Betul. Untuk mencari ilmu ya perlu ada pengorbanan itu ya. Ya walaupun kasih sayang kangen itu ada, tapi ya mau bagaimana lagi, kita harus gapai gitu target kita gitu. Jadi itulah memang awalnya ya seperti itu. Kadang pernah menangis ya. Menangis pernah, sampai saking kangen ya saya sama orang tua, saya sakit ya. Homesick ya. Dan ya itulah, setelah itu ibu langsung ngasih semangat, ayah ngasih semangat, keluarga ngasih semangat gitu. Dan ngiyakinin bahwa orang di rumah itu pasti ngedoain gitu. Dari situ saya alhamdulillah itu saya jadi yakin gitu. Dan semangat itu timbul gitu. Dan dari situ ya alhamdulillah ya. Itulah secara singkat. Oke, menarik ini Bang W. Jadi bukan atas dorongan paksaan dari orang tua, bukan ya? Betul-betul murni dari keinginan pribadi. Dan itu taunya ketika lulus dari kelas 6 SD. Masya Allah. Jadi kelas 4, kelas 3, kelas ini nggak tahu sama sekali bahwa ada jemaat ini ada tahfiz ya Quran. Oke. Pemirsa, ya kita lanjutkan kembali obrolan kita. Dan mungkin bisa sedikit dong ceritakan selama 3 tahun mengikuti tahfiz Quran di Parung, ada suka dukanya dong pastinya dong, ya kan? Nah ceritain dong. Memang pengalaman berharga bagi saya, Pak Irfan, bisa ada di lembaga tahfiz, menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah bisa mencapai target yang sudah ditentukan, ya. Semua berkat doa ya, dan usaha-usaha. Namun ya memang ada suka dan duka, dan saya memang diajarkan oleh tiga guru saya. Pertama itu Ustadz Nasir, Ustadz Nasir. Yang kedua itu Bapak Maulana Usama Ibnu Hasan. Yang ketiga Bapak Fadol. Nah jadi Pak Fadol ini memang kalau tidak salah saya itu sampai setahun lamanya itu baru ada pergantian guru gitu. Nah diganti sama Pak Maulana Usama Ibnu Hasan. Nah jadi ada 2 tuh yang memang dari tingkat 2 sampai tingkat akhir, sampai tingkat 3 itu Pak Nasir, Ustadz Nasir, dan juga Bapak Maulana Usama Ibnu Hasan, Pak Mubalik Usama. Nah jadi mungkin tentang pengalaman ya di sana itu memang kami difokuskan untuk bisa selalu menghafal Al-Quran. Mulai dari bangun tidur sampai mata tertutup di malam hari tidur. Itu pasti kami difokuskan untuk terus menghafal Al-Quran. Dan memang kondisinya juga mendukung, karena memang ya harus tertutup, terus juga harus terlepas dari dunia luar. Karena kalau misalnya kita ada dikit-dikit colek dunia luar kan pasti baca Al-Quran, tiba-tiba ada yang chatting ya, ada yang balas chatting. Iya itu. Jadi HP itu disita ya? Iya, memang nggak boleh bawa juga. Dan itu.
Terus kondisinya juga mendukung gitu. Terus setiap hari kami disuguhin target, kamu selama sebulan ini harus hafal 1 juz gitu. Target 1 hari 1 juz. Sebulan 1 juz. untuk hafalan barunya sebulan 1 juz. Oke. Nah, kamu 1 juz pasti akan ada semangat dong untuk bisa, oh ya saya harus gapai target itu. Jadi pengalamannya adalah bahwa ya seperti itu, lingkungan yang memang mendukung gitu. Memang ya tertutup, tapi memang harus tertutup juga gitu. Itu untuk mendukung pembelajaran. Terus yang kedua disuguhkan target, diberikan target. Dan yang tiga yang paling saya terkesan dan paling berkesan adalah ya itu ketika dengan karunia Allah Ta'ala bisa mencapai semua hafalan itu ya. Dan akhirnya sampailah pada akhir dari hafalan itu ya, juz 30 itu. Di situ ketika sudah menyetorkan, saya ingat banget ke Pak Nasir, ya, Ustaz Nasir pada saat itu saya menyetorkan, udah selesai, udah selesai setor hafalannya itu. Nah, Pak Nasir itu menyuruh saya untuk bisa tulis tanggal kapan kamu khatam Quran ini, khatam hafalan ini. Nah, pada saat itu juga saya tulis tanggalnya itu. Tanggal mulai saya dari Al-Fatihah sampai pada An-Nas itu saya tulis itu tanggal mulai sampai tanggal akhir. Namun sayangnya Qurannya di rumah ya, di Depok ya. Di Depok. Oke, Masya Allah, luar biasa ini ya. Kayaknya dukanya belum diceritain deh. Duka ya. Ini yang menarik pasti ini. Dukanya menariknya. Silakan. Siap. Dukanya yang pertama pasti jauh dari orang tua. Ya. Terus yang kedua itu dukanya ya, saya juga bingung Pak Irfan ya. Saya dukanya apa lagi ya? Mungkin kalau kenakalan itu ada sih. Ada, ya. Tapi nggak apa-apa, sebutin saja. Nggak usah jaim di sini. Kita buka-bukaan ya. Namanya juga gue bodo amat. Jadi ya terserah, silakan. Saya itu pernah telat. Mungkin ya pas bulan Ramadan juga. Dimana pas bulan Ramadan itu memang waktu masuk kelas itu dimajuin. Yang awalnya jam 7, setengah 8 jadi jam 8. Akhirnya setelah sahur, setelah subuh dan tadarus saya ngafal bersama-sama. Karena ada waktu tidur dong. Ada waktu tidur. Pada saat itu inilah tidur semua bener. Anak-anak tahfiz itu tidur. Nah, kita nggak sadar. Ternyata itu udah jam setengah 8 dan semua masih belum tidur, masih belum bangun. Belum bangun. Akhirnya pas jam 8 kurang 15 menit itu emang sebagian udah pada bangun. Sebagian udah bangun dan sebagian juga udah ada yang mandi. Dan pada saat itu langsung Pak Usama datang. Langsung menciduk semuanya, bangun cepet ayo bangun cepet gitu. Cepet bangun semuanya bangun. Nah, akhirnya pada saat itu saya baru bangun itu gara-gara itu langsung saya lari gitu. Entah nyawa belum kekumpul atau apa, langsung lah cebur gitu. Kamar mandi ya. Iya. Biar. Udah habis itu langsung masuk ke kelas. Sebagian memang ada yang telat berdiri dihukum, sanksi. Dihukum, sanksi. Dan di situ dimarahin. Gitu. Terus ya gitu sih. Dukanya ya memang kadang kitanya sendiri kenakalan gitu. Wajar kenakalan remaja. Nah, Bapak pernah dengar, Bang W, kalau nggak salah satu sanksinya itu kalau misalkan tidak bisa menyelesaikan target hafalannya, keliling lapangan itu, betul apa? Benar. Nah, itu Bang W pernah ngalamin nggak? Pernah. Jadi ceritanya itu nggak hanya hafalan, tapi nggak sholat subuh juga pasti keliling. Lari. Oh iya. Jadi pernah suatu saat ada sebagian yang nggak hafal yang nggak nyampe target itu dalam sehari itu disuruh keliling. Kelilingnya itu kalau misalnya Pak Irfan pernah ke markas itu yang lapangan bola itu. Iya. Lapangan bola 2 kali 1 menit. 2 kali keliling dikasih waktu 1 menit. Berarti harus sprint dong? Ada sprint. Waduh. Kalau kurang, kalau misalnya udah 1 menit tapi masih 1 putaran, tambah lagi. Waduh. Dan saya pernah ngerasain itu, tapi karena nggak sholat subuh. Nggak ada sholat subuh. Soalnya kebangunan kesiangan gitu. Padahal udah baca doa. Iya. Dikasih pules tidurnya ya. Iya, terlalu. Oke. Baik, pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita ini. Nah, kan tahfiz sudah kita bahas. Nah, sekarang
lanjut dong sekarang di Al-Wahid. Nah, sebelum tahu-tahu sekarang mau lulus ya Bang W ya dari benar, Al-Wahid, Iya. nggak kerasa ini, betul nggak? Benar, Iya. kerasa. Nah, kira-kira selama 3 tahun di Al-Wahid, apa sih kesannya gitu? Kesannya. Iya. Jadi mungkin kalau di Al-Wahid saya 1,5 tahun doang. 1,5 tahun? Iya. Soalnya kan Kok bisa? 1,5 lainnya kan di Daring. rumah. Daring. Benar, daring. Jadi 1,5 iya. tahun itu kesan saya selama 1,5 tahun di rumah itu hampa. Hampa ya, Hampa. hampa yang namanya daring Iya. hampa, benar-benar. Interaksi cuma bisa dari HP. Betul. Pelajaran dari HP gitu. Iya. Saya nggak ngerti Iya. gitu. Dan kalau misalnya secara interaksi langsung tuh kurang ya. sama jadi sosial interaksi secara sosial gitu kurang. Jadi hampa, Hampa. 1,5 tahun Ya, di rumah. Oke, 1,5 tahun, Nah, Bapak koreksi. iya. Nah, itu apa kesannya? Nah, Nah, di iya. Al-Wahid. Di ya. Al-Wahid dong, iya dong. Nah, saya masih ingat banget, Pak Irfan. Apa itu? 10 Oktober 2021 saya ke ada Al-Wahid. kejadian ketika Saya Bang W menapakkan kaki ke Wanasigra. 10 10 Oktober Oktober 2021. 21. Ya, lanjut. 10 Oktober 2021 saya menapakkan kaki di Wanasigra jam 15.35. Wes. Dicatat itu. Catat, Oh, hafal. hafal ya. Oke, lanjut. Jadi saya sebelum menapakkan kaki di Wanasigra saya nyasar. Saya pernah nyampe Citeguh lurus terus. Oh. Citeguh lurus terus. Saya nyari ini nggak ada karena map ini bingung. Jadi ya akhirnya mundur lagi, alhamdulillah nemuin jalannya. Nah di situ pas pertama kali kesan saya pertama kali gitu dingin. Kedinginan. Dinginan. Jam 4 itu jam 4 sore kedinginan. Jam 4 sore kedinginan. Saya tuh ingat banget teman saya ya. Iya. Ada Yusuf, ada Ashif itu nganterin bawaan saya ke Iya. asrama saya. Itu saya masih ingat banget. Di situ saya pas itu disuguhin, nah habis itu ya naro-naro barang Iya. gitu. Setelah itu. Nah, jadi secara keseluruhan secara 1,5 tahun ya Pak Irfan ya. Yang saya kesan yang saya miliki adalah bahwa kehangatan sosial di Wanasigra dan yang nggak pernah saya dapetin di luar sana. Daerah lain. Iya, daerah Oke. lain. Jarang di perkotaan. Iya. Dan sosial dan dari segi maksudnya lingkungannya lingkungan sekitarnya itu sangat erat sekali hubungannya sama pendatang maupun sama warga sekitar itu sangat erat. Dan juga lingkungan Wanasigra secara ininya maksudnya suasana suasananya itu adem gitu. Enak untuk belajar ya. Enak untuk belajar. Terus juga pagi itu pas bangun tuh tahajud udah udara segar tuh udah masuk gitu. Itu dia. Itu jadi itu yang nggak pernah saya rasakan di luar sana. Iya. Bisa ketemu banyak teman dari luar sana, dari luar Pulau Jawa Iya. gitu. Wah, itu jadi suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Selain saya menjadi bagian dari anggota cabang di Wanasigra sendiri, ya, bisa dekat dengan jemaat dan juga bisa menjalin hubungan sosial dengan warga-warga gitu. Tapi sebagai siswa, Irfan, saya juga mempunyai kebanggaan tersendiri bahwa saya bisa mengenal teman-teman saya dari seluruh penjuru ya. Indonesia Nusantara ya. Dan merupakan ya jadi ada hubungan sosial lagi bahwa kita tuh jadi saudara ya, kayak berasa kita tuh saudara gitu. Sama jemaat jadi saudara gitu, Pak. Oke, ya. Itu dia pemirsa. Jadi kesan Bang W ketika di Al-Wahid pertama kali ya. Dan memang di Wanasigra itu ya cuacanya enak untuk dipakai untuk belajar ya, Bang W ya. Benar. Nah, jadi untuk pemirsa di rumah jika memiliki anak, saudara dan memang Ahmadi ya kan. Al-Wahid ini sekolah SMA satu-satunya milik jemaat. Kalau bukan anak-anak Ahmadi yang sekolah di Al-Wahid, mau siapa lagi ya kan? Benar. Nah, untuk itu jika ada anak, saudara ataupun handai taulan ya, maka jangan ragu untuk menyolahkan anaknya di Al-Wahid. Baik, Bang W, kita lanjutkan. Tadi sudah sedikit cerita Bang W pertama kali ke Wanasigra. Nah, sekarang ceritain dong, kira-kira selama belajar di Al-Wahid, guru-guru Al-Wahid itu gimana menurut Bang W? Nah, ayo Bang W. Warna-warni ya, maksudnya
semuanya tuh beragam. Beragam, ya. oke. Ada yang memang ya langsung misalnya akrab gitu ke guru, maksudnya langsung apa ya, kayak interaktif. Yeah. Gurunya terlalu interaktif gitu. Ada yang guru suka bercerita, Yeah. ada yang guru suka ngasih tugas, gitu. Terus ada yang guru mesti tegas Yeah, gitu. Tapi semuanya itu apa, warna-warni lah, warna-warni semuanya. Dan bagi saya guru-guru di Al-Wahid juga sedemikian rupa memberikan dampak ya, kepada saya sendiri dan juga para siswa-siswanya ya. Karena prinsip dari Al-Wahid untuk Al-Wahid kayaknya. Jadi kebanyakan memang kan yang alumni Yeah. yang itu kan ada yang memang jadi guru pasti ke Al-Wahid Yeah, lagi. betul. Ada dari Al-Wahid untuk Al-Wahid lagi. Yeah. Dan semuanya tuh jadi ada keterikatan masing-masing gitu. Walaupun memang kita harus hormat ke guru, tapi antara guru sama siswa itu ada keterikatan yang khusus gitu. Selain sebagai guru dan pelajar, tapi sebagai alumni Ya. Karena pernah jadi murid. Karena di pernah Al-Wahid, jadi murid, ya. Karena iya. Bapak juga alumni Al-Wahid angkatan ketiga. berapa? Angkatan ketiga. Wah, awalin. Oke, lanjut Bang We. Sekarang tadi gurunya sudah, muridnya nih. Nah, apakah selama di Al-Wahid sesama temen gitu, sesama murid, adik kelas atau kakak kelas itu bagaimana? Ya, kalau misalnya sesama murid ya, kalau misalnya saya sesama angkatan, kebanyakan memang kebanyakan itu kita kayak tadi Irfan saling interaksi gitu, ngobrol gitu, kebanyakan ngobrol. Ada juga yang suka bercanda, ada juga yang suka jahil gitu, ada juga yang memang misalnya sumbu pendek, tapi kalau dibecanda-becandain dia kesel kan, nah keselnya jadi ketawaan buat kita gitu. Jadi ada yang kayak gitu banyak lah. Nah itu mungkin dan juga senang juga saya bisa kenal dari orang-orang luar sana, bisa kenal pribumi, bisa kenal orang yang pendatang. Nah itu untuk seangkatan. Nah untuk yang memang adik kelas itu alhamdulillah juga bisa untuk bercanda dengan kita, bermain dengan kita, bisa untuk ngobrol sama kita bisa. Terus juga saling sapa, Bang We gitu. Bang We dari mana gitu, dari sini gitu. Dan itu banyak sih ya. Al-Wahid tuh memang seperti itu Pak Irfan. Kayak saya tuh ngerasain bahwa ya kayak kita sesama jemaat, terus juga kita sebagai saudara setanah air gitu. Kerabatan yang seperti ini tuh jarang ya. Udah masa seiman yang memang lekat gitu. Terus juga memang setanah air juga itu yang memang saya merasakan ya, rasa yang khas dari Al-Wahid menurut saya. Oke, Bang We, menarik sekali ini. Nah, boleh dong setelah lulus dari Al-Wahid nanti, Bang We sekarang belum lulus loh, ya. Jangan anggapannya udah lulus. Karena yang membuktikan lulus itu ijazahnya ya kan. Benar, ini ijazah. belum tentu ini Bang We. Tapi mudah-mudahan lulus semua sih, insya Allah. Nah, nanti Bang We setelah lulus, kira-kira Bang We mau melanjutkan kemana? Kalau ditanya mengenai pendidikan, saya insya Allah Irfan akan melanjutkan ke Jamiah di Parung. Masya Allah. Jadi mubalik ya? Insya Allah. Dan syahid itu 7 tahun sekarang 7 tahun. ya? Masya Allah. Siap? Insya Allah siap ya? Pak. Keinginan orang tua atau sendiri? Keinginan saya sendiri. Keinginan sendiri. Oke. Dan setahu Bapak, Wildan wakaf juga ya? Wakaf final. Alhamdulillah. Oke. Ya, menarik ini. Berarti cita-cita Wildan mau jadi mubalik. Nah, apakah cita-cita ini memang dari kecil atau ketika beranjak dewasa, Wildan, atau gimana? Saya dari kecil, Pak Irfan. Dan kalau misalnya boleh saya cerita, gitu, saya memang orang yang diajak terus untuk selain dekat ke jemaat, dekat ke mubalik. Selain Kebayoran, di Kebayoran itu contohnya, saya tuh sering diajak nenek saya itu, kalau misalnya memang ke Kebayoran, mampir ke mubalik itu. Mampir, dan saya sering misalnya mau balik nanya ke saya, Wildan gitu, kelas berapa gitu, nanya hal-hal lain. Dan dari situ saya melihat bahwa mubalik merupakan orang yang berkarisma dan orang yang berjasa. Dan berjasa untuk menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam ke seluruh dunia. Dan
orang yang mempunyai apa ruh yang khas gitu, maksudnya Betul. apa ya, aura Ya. gitu. Dan dari situ saya berpikir bahwa saya mau jadi mubalik gitu. Awalnya Pak Irfan saya tuh menjadi astronot. Astronot. Itu kelas berapa? Kecil TK. TK. Di TK saya ingin jadi astronot dan di TK juga saya rubah haluan jadi Jadi mubalik. mubalik. Masya Allah. Bahkan pas kecil itu saya tuh sering memang sering nonton khutbah huzur itu. Jumat huzur. Nah, huzur itu kan kalau misalnya saya lihat itu memang ada mic di depannya, mic yang kecil-kecil itu ya, yang memang ya di mimbar terus ada mic. Betul, ya. betul. Nah, sering kali gitu. Saya itu bahkan saking inisiatifnya saya itu play doh tau kan ya Pak Irfan ya? Yang lilin. Bisa lilin. Iya, lilin itu saya tempel di meja, terus cotton bud buat ini. Saya ini tempelin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 set. Dikira ya kan, saya pikir itu kayak mic ya, imajinasinya iya, mic. imajinasinya Oke. mic. Saya ngomong gitu. Wow, saya nggak tahu. ceramah tuh. Itu ibu saya itu yang tahu saya ngomong apa gitu. Nenek saya dulu itu direkam, tapi direkamnya di HP jadul kan, memang pada saat itu masih ininya HP jadul. Ya otomatis sudah hilang kalau HP jadul gitu. Jadi seperti itu saya tuh dari kecil. Oke ya, menarik ini, lucu juga. Oke, baik, Bang W. Nah, cita-cita mulia ya jadi mubalik itu sangat luar biasa, pemirsa, karena memang kebutuhan Jemaat Ahmadiyah Indonesia akan mubalik ini masih sangat banyak sekali ya, karena banyak di daerah yang masih kekosongan dari mubalik itu sendiri. Maka dari itu, bagi teman-teman semua yang memang tahun ini akan lulus dari sekolahnya SMA masing-masing, maka disarankan agar coba untuk bisa mendaftar ke jamiah di tahun ini. Insya Allah tahun ini jamiah akan membuka pendaftarannya. Maka dari itu silahkan menjawab ya bagaimana kebutuhan mubalik di Indonesia ini. Baik pemirsa, ini kita lanjutkan kembali obrolan santai kita. Nah, tadi sudah bahas soal cita-citanya Wildan ini yang luar biasa ya. Nah, kira-kira di akhir pembicaraan kita mungkin bisa memberikan Bang W suatu petuah ya, ataupun pesan untuk adik-adik tingkatnya ini ya. Sebelum Bang W meninggalkan Wanasigra, sebelum Bang W memang lulus dari Al-Wahid. Silakan Bang W. Jadi Pak Irfan, saya mungkin akan sedikit menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang datang ke saya seringkali. Seringkali saya ditanya gini loh Pak. Gimana? Saya ditanya, Bang W, gimana sih perasaannya mau lulus nih? Gitu. Saya jawab bahwa ada senangnya, ada sedihnya gitu. Senangnya adalah peluang terbuka untuk naik ke jenjang pendidikan selanjutnya itu terbuka. Dan kita bisa mencapai cita-cita. Nah, itu suatu kesenangan gitu. Tapi suatu kesedihannya adalah di mana akan meninggalkan banyak orang-orang yang memang ya saya kenal, sudah saya kenal dekat, saya sayangi, saya cintai, itu semuanya saya akan tinggalkan gitu. Jadi memang kalau misalnya ditanya seperti itu, saya selalu jawab itu. Tapi selanjutnya saya katakan bahwa jika jasad sudah tidak terlihat kembali, akan ada selalu pikiran yang selalu mengingat kembali. Jadi kalau misalnya kita tidak, ya kita secara jasmani nggak terlihat, tapi ada pikiran yang akan selalu mengingat. Ya mungkin saya akan lulus, tapi pikiran, momen-momen, kenangan-kenangan saya selama di Al-Wahid itu akan selalu ada. Gitu. Jadi itu. Dan juga saya ingin kasih pesan khusus ke seluruh adik-adik kelas bahwa tetap giat belajar, tetap gigih keras untuk bisa mencapai cita-cita ya. Dan selalu untuk bermimpilah setinggi langit. Karena kalau kita jatuh, kita akan jatuh di antara bintang-bintang. Masya Allah, luar biasa ya. Itu closing statement yang luar biasa pemirsa. Nah baik,
Bapak rasa cukup ya? Cukup, Pak. Ya, barangkali ada hal lain yang ingin disampaikan? Kalau hal lain sudah cukup, Pak. Sudah ya, oke. Baik, pemirsa, itu perbincangan kami ya, dan kami berharap obrolan santai kami itu bisa membawa manfaat, khususnya untuk kami berdua ya, Bang We, dan untuk umumnya pemirsa di rumah. Terakhir, saya Irfan mohon undur diri, mohon maaf apabila dalam beberapa hal ada yang kurang berkenan di hati pemirsa di rumah. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Wa akhiru dawana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Bang We. Jazakumullah. Masya Allah, luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab.